Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Adharia, NIM 80 4019 0479. Saya akan membacakan hasil dari tugas akhir saya di kelas kecakapan antar personil dengan judul Narkoba dan Mahasiswa. Narkoba dan Mahasiswa. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), lanjutan AA, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada 2019 dibandingkan 2017. Dengan kata lain, pada 2019 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, 63% diantaranya pengguna ganja. Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba, AEM mengungkapkan 70% diantaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yaitu 16-65 tahun. Jadi, bisa dibayangkan kalau ini menyentuh golongan produktif, lalu kita tidak mengatasi sejak dini pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka akan mengganggu produktivitas negara ini. Saya kira akan sangat berat bagi bangsa dan negara Indonesia, ujar Aam Bastaman. Yang lebih menyedihkan lagi, kata AAM, dari angka tersebut, sebanyak 27% pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu merupakan jumlah yang cukup besar. Narkoba dan mahasiswa, data survei 2017. Proporsi penyalahgunaan terbesar berdasarkan kelompok: 59% pekerja, 24% pelajar, 17% populasi umum. Proporsi jumlah penyalahguna setahun terakhir berdasarkan jenis kelamin: 72% laki-laki, 28% perempuan. Dan berikut adalah data hasil survei 2017. Lima wilayah dengan kasus tersangka narkoba terbanyak 2021. Yang pertama ada Sumatera Utara dengan 2049 kasus. Yang kedua Jawa Timur dengan 1910 kasus. Yang ketiga di DKI Jakarta dengan 964 kasus. Yang keempat Jawa Barat dengan 672 kasus. Yang kelima Jawa Tengah dengan 661 kasus. Narkoba. Apa itu narkoba? Narkotika, psikotropika, dan berbahan lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, contoh heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, contoh morfin, petidin. Golongan ketiga, sering untuk terapi ketergantungan lebih ringan, contoh kodein. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan. Golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, contoh ekstasi, MDMA, LSD. Golongan 2 bisa untuk terapi tetapi pilihan terakhir ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan 1, contoh amfetamin, metilfenidat,
metaqualon. Golongan ketiga sering untuk terapi ketergantungan sedang. Contoh, phenobarbital, flunitrazepam. Dan golongan keempat untuk terapi ketergantungan ringan. Contoh, diazepam, clobazam, dan bromazepam. Zat adiktif lainnya. Bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dapat menyebabkan kecanduan, diantaranya 1. Minuman alkohol, 2. Zat inhalasi atau lem, 3. Nikotin atau rokok. Faktor penyebab kecanduan yaitu diantaranya faktor narkotika, faktor individu, perubahan biologis, perubahan psikologis, perubahan sosial, faktor lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba. Komplikasi medis. 1. Komplikasi medis. Suntikan heroin meningkatkan resiko penularan HIV atau AIDS dan hepatitis B atau C. Psikostimulansi menyebabkan hipertensi jantung dan pendarahan otak. Alkohol, obat penerangan, dan obat tidur menyebabkan gangguan agresif, gangguan pernapasan. Selanjutnya, dampak sosial. Keharmonisan keluarga terusik, gangguan komunikasi, turunnya prestasi akademik dan prestasi kerja, menghabiskan harta benda. Selanjutnya, pelanggaran hukum. Pengguna dalam ilmu kedokteran adalah penderita tetapi bisa dijatuhkan hukuman karena melanggar UU yang berlaku. Dampak penyalahgunaan narkoba. Pola penyakit hasil pemeriksaan yang dilaporkan kelompok penyalahgunaan berbanding lurus dengan tingkat pemakaian narkoba, di mana tingkat penyalahgunaan makin tinggi, maka persentase yang melaporkan hasil pemeriksaan sakitnya lebih banyak. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis narkoba berdasarkan efek. Jenis 1, stimulan. Contoh, amfetamin, metamfetamin, istilah gaulnya sabu kristal. Efeknya gangguan sistem saraf termasuk stroke, serangan jantung. Depresan, contohnya alkohol, benzodiazepin, opioid, istilah kosan, bopeng, boti, mukul, getah, dan lain-lain. Efeknya mengantuk dan kelelahan, menurunnya fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit konsentrasi. Jenis yang selanjutnya halusinogen, contohnya ekstasi, mushroom, bunga kecubung. Istilah gaulnya inek, magic mushroom, atau jamur kotoran sapi. Efeknya menghasilkan suatu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Dan lainnya, ganja, contohnya seperti ganja, mira, ihlan, lem, bensin, ketamin. Istilah gaulnya cimeng, gelek, cat. Efeknya sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Peran mahasiswa di kampus. Sebaiknya 1. Memahami bahaya narkoba dan mengembangkan potensi diri. 2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus. 3. Melaporkan segala bentuk pemilik, peredaran, atau penyalahgunaan narkoba. 4. Narkoba yang terjadi di lingkungan kampus. 5. Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop tentang pencerahan yang 7. Menjadi sukarelawan terkait strategi